Salam saudara, kembali kita ikuti Abam episode 812. Mari Bapak Pendeta Yehuda akan membantu membacakan pertanyaannya. Ya, baik Pak. Pertanyaan dari seorang Pendeta muda berusia 56 tahun, single di Makassar, Sulawesi Selatan. Shalom Pak Eras, sejak 2011 sampai 2013, saya kontrak di Bogor dan sering mengikuti ibadah Minggu Rehobot. Waktu itu masih GBI di Roxy karena saya pernah baca majalah Truth dan menarik perhatian saya. Walaupun saya merintis di gereja sinode lain di Bogor. Tapi tidak ada perkembangan, akhirnya saya putuskan kembali ke Makassar untuk merawat mama yang sudah tua. Sejak saat itu saya nggak pernah lagi ikut dengar khotbah Pak Eras, sibuk dengan kerjaan ngojek online. Karena COVID semua hancur termasuk motor yang kucicil untuk ngojek ditarik leasing karena nunggak. Sejak itu nggak punya kerjaan lagi. Mama sudah meninggal tahun 2020, saya putus asa, marah sama Tuhan, hidup dalam dosa. Akhirnya tahun 2023 saya mulai cari khotbah di YouTube pertama dari seorang pendeta, tapi kurang kena karena hanya kesaksian yang diulang-ulang. Akhirnya saya buka lagi YouTube Bapak, Pak Eras, dan dapat pembahasan tentang logos. Saya jadi penasaran, saya ikuti terus sampai sekarang dan mengabaikan orang yang membuli Bapak. Saya sangat sepaham dengan Bapak tentang ajaran monoteisme Allah dan menolak Tritunggal karena tidak berdampak dalam hidup dan membingungkan. Sedikit Pak, saya alumni sekolah Alkitab dari satu denominasi dan S1 Teologi Protestan di salah satu STT di Makassar yang menganut paham Trinitas. Itulah sedikit latar belakang hidup saya. Yang mau saya tanyakan, maukah Bapak menerima saya bergabung di gereja GSKI Rehoboth Arta Gading supaya dia selalu dapat mengikuti pengajaran Bapak secara langsung, baik doa pagi, malam, seminar, ibadah minggu dan seterusnya. Saya mau bertobat dan memulai hidup baru saya di usia tua ini untuk fokus pada Tuhan saja. Kalau Bapak setuju, saya langsung berangkat ke Jakarta ketemu Bapak. Tapi saya tidak punya tempat tinggal di Jakarta. Saya bisa dan mau bantu kerja apa saja. Yang penting saya bisa terus ikut ibadah di GSKI Rehoboth Arta Gading. Ya, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Oke. Ini perjalanannya liku-liku loh. Pasti proses Tuhan ya. Nanti Ibu S untuk hubungi beliau ya. Ajak bicara. Ada yang bisa kita bantu apa. Ya. Oke, teruskan. Selanjutnya Pak, dari seorang wanita berusia 65 tahun, single parent, tinggal di Surabaya. Shalom Bapak Erastus Sabdono yang kami kasihi. Saya ingin mengucapkan terima kasih atas pengajaran firman Tuhan yang Bapak Erastus dan Bapak Wignyo sampaikan telah banyak mengubah karakter saya. Saya ingin bertanya Pak, saya sudah 3 tahun ini tidak lagi datang ke gereja secara offline dikarenakan yang pertama, firman Tuhan yang disampaikan di gereja saya kurang sesuai dengan pengajaran yang Bapak Erastus dan Bapak Wignyo ajarkan. Misal tentang perpuluhan, buah sulung, dan menganggap pengajaran Pak Erastus tentang logos tidak tepat atau sesat. Hal ini membuat saya tidak sejahtera dan menambah saya semakin ragu untuk kembali datang ke gereja saya lagi. Dalam kurung gembala di gereja saya orang baik Pak, hanya saja pengajaran bertentangan dengan logos. Yang kedua, tempat ibadah di gereja saya berada di lantai 2. Sedangkan karena keterbatasan kaki saya tidak dapat naik ke atas lantai 2. Jadi saya mengikuti ibadah di lantai bawah dengan layar televisi. Sering hanya saya saja yang beribadah di bawah. Sekarang saya lebih suka hanya mendengarkan khotbah Bapak Erastus secara online. Saya minta nasihat dari Bapak Erastus, apakah yang saya lakukan ini salah? Lalu apa yang harus saya lakukan Pak? Saya takut di sisa umur saya kurang berkenan di hati Bapak Elohim Yahweh. Doa saya agar Bapak Erastus dan Bapak Wignyo selalu dalam perlindungan dan penghiburan Bapak Elohim Yahweh dan Tuhan Yesus. Terima kasih Pak. Oke. Dari beberapa pertimbangan harus naik ke lantai 2. Ibu juga sudah merasa tidak sejahtera dengan pengajaran gereja itu. Lebih baik memang ibu kebaktian online di rumah. Atau nanti bisa ke gereja yang senafas dengan kebenaran yang ibu pahami. Tidak apa-apa. Keselamatan itu masing-masing. Kalau gereja tidak membawa kita kepada kesempurnaannya, harus ditinggalkan. Saya jarang menyuruh orang keluar dari gereja.
Tapi untuk kondisi ibu umur sudah sepuh atau tua seperti ini, dengan kondisi gereja itu, dua ya kondisinya secara fisik, tadi harus naik lantai 2. Yang kedua ini yang lebih prinsip ya, ajarannya tidak senafas dengan kebenaran yang ibu pahami. Jadi online di rumah saja, atau datang ke gereja yang senafas dengan ajaran yang ibu pahami. Oke, Tuhan berkati. Baik Pak, berikutnya dari seorang pria berusia 28 tahun, menikah, beragama Katolik, Ya. dari Kupang, NTT. Shalom Bapak, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus. Saya mau bertanya, saya baru kehilangan orang yang sangat saya cintai dalam hidup saya, yaitu istri di tanggal 10 September 2023. Yang saya mau tanya, apakah nanti ketika saya meninggal, akan ketemu kembali sama istri saya? Ya, kalau istri Anda memang layak masuk langit baru, bumi baru, dan Anda juga layak, akan ketemu. Terus. Dan saya berjanji di almarhum istri, kepada almarhum istri mungkin ya, dan Tuhan Yesus, bahwa tidak akan cari pengganti lagi sampai saya ketemu kembali sama istri saya di kehidupan kekal. Saya percaya ada kehidupan kekal selain dunia. Ya. Iya betul. Ya, betul. Saya ingin sekali tahu, setiap hari saya berpikir istri saya di mana, apakah di sorga, apa neraka. Terima kasih Bapak, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Mestinya Anda tidak memberalakan masalah ini. Anda harus bisa melupakan, karena istri sudah meninggal. Dia tidak tahu punya anak enggak ya? Iya, tidak diceritakan Pak. Iya. Usia masih 28 tahun. Usiamu masih 28 tahun. Jadi kamu tidak perlu terikat ya, menjadikan masalah itu berhala yang kau pikirkan siang malam. Tapi saya mengerti, ini kan baru berapa bulan ya. Nanti waktu bisa membuat kamu berubah. Ada orang yang berjanji tidak menikah. Setelah beberapa tahun, setelah istrinya meninggal tuh ya. Dia ketemu dengan pasangan baru, dia tanya, Pak, apakah boleh saya menikah karena saya pernah janji untuk tidak menikah. Tidak ada yang mutlak kecuali untuk Tuhan. Jadi jangan cepat-cepat mengambil keputusan menikah tidak menikah, terserah Tuhan ya. Soal nanti bagaimana ketemu istri, serahkan saja ke Tuhan. Anda tidak tahu istri di surga atau neraka, kembalikan semua ke Tuhan. Oke? Dan sekarang Anda belajar melayani Tuhan dan hidup hanya untuk menyenangkan Tuhan saja. Ya, kalau selama kita masih terikat dengan janji, dengan pikiran-pikiran seperti yang Anda kemukakan, Anda tidak bisa menyenangkan Tuhan. Nak. Ya, oke. Tuhan memberkati. Terus. Berikutnya Pak, dari seorang pria berusia 35 tahun, menikah, 3 anak, tinggal di Sumatera Utara. Ya. Ya, jemaat GSKI. Oh, oke. Ya, shalom Pak. Ini pertanyaan saya yang kedua. Terima kasih atas pertanyaan yang Bapak telah jawab. Yang saya mau tanyakan Pak, apakah Tuhan Yesus pada waktu mati lalu turun juga mengajar orang-orang mati? Seperti yang ada dalam doa pengakuan iman rasuli. Karena pendeta di tempat saya pernah berkata, ketika Yesus mati dalam 3 hari itu untuk menyampaikan Injil kepada semua orang yang mati terdahulu. Saya jadi bingung Pak, Yesus itu mati untuk menebus dosa umat manusia atau menyampaikan Injil kepada orang mati sebelum Yesus lahir? Terima kasih Pak, semangat terus untuk menyampaikan kebenaran. Seperti nama gereja kita, yaitu Gereja Suara Kebenaran Injil. Jaga kesehatan selalu Pak, semoga Tuhan melindungi Bapak dan keluarga. Amin. Oke, thank you. Jadi pada waktu Yesus turun ke kerajaan maut, di dalam Alkitab dikatakan Yesus kerukso dalam bahasa aslinya. Kerukso artinya to proclaim. Bukan mengajar, tapi memproklamirkan bahwa dirinya telah mati di kayu salib menebus dosa. Yesus menebus dosa manusia itu, manusia yang pernah hidup, sedang hidup, dan yang akan hidup nanti. Jadi ada orang-orang saleh yang pada waktu Yesus bangkit, mati maksud saya,
dan bangkit, mereka ikut bangkit ke surga. Itu kebangkitan pertama sebenarnya. Nah, orang-orang yang mati sebelum zaman Yesus, mereka yang mengerti kurban domba untuk penghapus dosa, mereka melihat bahwa Yesus inilah yang dimaksud. Domba itu hanya voucher. Jadi dideklar oleh Tuhan, akulah yang menebus dosa kalian. Dengan kematian Yesus di kayu salib, untuk semua orang, maka orang-orang yang sudah meninggal mendapat kesempatan untuk masuk dunia akan datang. Kalau mereka dihakimi dan ternyata mereka mengasihi sama seperti diri sendiri. Jadi itu maksud Yesus turun ke kerajaan maut. Memproklamirkan kematiannya. Tentu dia juga yang penting. Tentu ia mati untuk semua orang, menebus dosa manusia, termasuk yang mati, yang sudah mati. Itu. Oke, terus. Berikutnya Pak, dari seorang wanita berusia 35 tahun, 2 anak, sudah menikah, tinggal di Bekasi. Ya. Shalom Pak Eras, saya ingin bertanya Pak. Saya punya suami yang boleh dikatakan dari dulu kurang bertanggung jawab terhadap keluarga. Ada saja dilakukan. Dulu pernah berhutang-hutang pinjol. Sekarang ikut godaan dengan judi slot. Hutang pun banyak. Saya mencoba untuk bertahan dan mengajak untuk selesaikan sama-sama. Saya bekerja, semua upaya saya usahakan untuk cari pinjaman ke sana sini. Kemudian sampai di satu titik harusnya hutang dia waktu berjudi sudah selesai, tetapi ternyata dia berhutang lagi di luar sana. Dan sampai di titik ini saya coba bantu lagi, sampai saya pernah keinginan untuk bercerai. Tetapi pernah konseling dengan pendeta, tidak diperbolehkan bercerai. Yang saya tanyakan, saya harus bagaimana Pak kalau suami begini terus? Setiap hutang, apa saya harus bantu terus? Atau saya memilih untuk cuek, atau bahkan memberi syok terapi dengan cara pisah sementara? Mohon saran dari Pak Eras, terima kasih, Tuhan memberkati. Anakmu 2, umurmu baru 35 tahun. Hati-hati ya bertindaknya. Langkah pertama, kamu tidak lagi mencari uang untuk pinjaman dia. Itu sudah mutlak. Lalu kamu lihat reaksinya dia. Ini kan belum tahu kita. Reaksinya bagaimana? Kalau reaksi dia nanti ya pergi dari rumah misalnya, biarkan saja. Dia tidak akan menjumpai wanita sebaik kamu. Jangan kamu yang mengupayakan perceraian. Tapi yang penting sekarang kamu tidak lagi membantu dia. Nanti dipakai judi slot dan lain-lain. Kamu menderita. Biarkan saja. Dia akan marah sekali terhadap kamu. Dia akan memiliki atau melakukan reaksi-reaksi negatif. Sampai tingkat mungkin verbal, bullying verbal, ya, KDRT, ucapan atau perpu atau tindakan. Kamu harus siap menerima itu. Ya. Dan kita lihat nanti. Kamu tanya lagi ke saya. Setelah kamu turuti nasihat saya ini, jangan memberi seperak pun uang ke dia. Oke. Teruskan. Berikutnya Pak, dari seorang janda mati berusia 63 tahun, tinggal di Bandung. Shalom yang terkasih Bapak Erastus. Saya anggota jemaat dari salah satu gereja lokal, bukan GSKI, dan baru mengikuti khotbah-khotbah Bapak sejak 8 Mei 2023. Saya agak menyesal baru tahu khotbah-khotbah Bapak di hari tua saya. Saya merenung, coba tahu sejak dari dulu. Saya tidak akan ketinggalan banyak sekali dalam hal kualitas manusia batiniah. Kuota umur saya tinggal sedikit Pak. Kalau menurut firman Tuhan 70 tahun berarti tinggal 7 tahun kurang. Dan saya harus benar-benar gaspol untuk dapat benar-benar hidup berkenan kepada Bapa, menjadi anak kesayangan Bapa yang serupa dengan Yesus dan sempurna seperti Bapa. Sejak tanggal 8 Mei 2023 itu, saya setiap hari mendengarkan khotbah Bapak Pendeta Erastus dari Truth ID, mengikuti doa pagi, mendengar ABAM, live streaming Sunday service setelah saya ibadah di gereja lokal. Laptop saya tidak pernah berhenti memutar semua khotbah, ABAM, Waski, Suara Kebenaran, Civitas Akademika yang Bapak sampaikan, kecuali saya harus keluar rumah untuk bekerja atau aktivitas lainnya. Terima kasih banyak Pak Eras, puji Tuhan dengan mendengarkan khotbah dan mengikuti doa pagi, karakter saya diubahkan sedikit demi sedikit.
Saya lebih sabar, bisa menahan diri, tidak lagi menginginkan hal-hal yang bersifat jasmani, bisa berpada, bisa diam saat ada yang memberi komentar tidak enak pada saya. Masih jauh dari standar serupa dengan Yesus, tapi saya mau berusaha terus. Ya, ini satu dari sekian banyak Ya. kesaksian orang yang diubah melalui pelayanan pemberitaan suara kebenaran di Truth ID. Ya. Oke, teruskan. Sekali lagi Pak Eras, terima kasih banyak untuk semua pelayanan dan firman kebenaran yang disampaikan. Saya memang memerlukan firman yang keras dan implikatif seperti yang Bapak sampaikan. Awal mendapatkan channel Bapak ada ceritanya Pak, tapi akan sangat panjang sekali bila saya sampaikan sekarang. Saat ini ada hal urgent dan perlu mendapatkan arahan Bapak, yaitu berkaitan dengan kondisi rumah tangga keponakan saya sebagai berikut. Yang pertama, keponakan saya laki-laki sudah menikah selama 7 tahun dan dikaruniai anak laki-laki yang spesial. Ada gangguan dalam pendengaran dan bicara. Kedua, keponakan saya bekerja sebagai karyawan swasta dan dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga, sekolahkan anak di sekolah khusus. Menurut saya, dia bertanggung jawab sebagai suami dan ayah. Dia juga setia. Istrinya tidak bekerja dengan harapan dapat mendampingi anak, berperan sebagai ibu dan istri yang baik. Kenyataan yang sangat menyedihkan sekali karena istrinya ini keranjingan main game online, sampai-sampai menyerahkan seluruh urusan anak kepada ART, tidak mendampingi anaknya saat ada PR, dan mengabaikan suaminya atau tidak berperan sebagai istri, dan ini berlangsung sejak memiliki anak. Saat weekend, istri menyerahkan anaknya kepada keponakan saya, karena katanya dia sudah mengurus selama 5 hari, padahal juga tidak mengurus. Dan si istri ini tidak mau diganggu, dia tidur jam 12 siang belum bangun, dan setelah itu tidak mau diganggu di kamar lain karena dia main game online. Istri ini bisa tidak mandi berhari-hari karena main game. Keponakan saya sudah bicara dengan istrinya berulang kali. Sang istri minta maaf tapi hanya berlaku 1-2 hari saja tobatnya. Setelah itu kembali kepada game dan kebiasaannya. Mertuanya seringkali menyalahkan keponakan saya atas kondisi-kondisi yang terjadi di rumah tangganya. Yang menyedihkan saya, keponakan saya jadi stres berat dalam menghadapi tekanan rumah tangganya dan juga tekanan dari mertuanya. Sampai-sampai dia harus dirawat di RSJ selama 7 hari dan saat ini dia jalani rawat jalan, kontrol 1 minggu 1 kali untuk kesehatan jiwanya. Pertanyaannya, yang pertama, apakah salah bila keponakan saya menceraikan istrinya? Dan anak laki-lakinya akan dititipkan kepada mama dan papa keponakan saya atau kakak saya? Oke, yang pertama, mestinya tidak harus sampai gila atau stres masuk rumah sakit jiwa. Biarkan saja, jangan diurusi lagi. Istri yang begitu anggap tidak ada. Jadi yang ponakan ibu urus anak dengan pembantu. Jika ibu bisa ikut mengambil bagian, bantu ponakan ini. Diberi pengertian, tidak perlu harus begitu. Nah, kalau cerai belum memberi kesempatan istri bertobat, istri akan dipukul Tuhan. Kalau ponakan Anda sungguh-sungguh mencari Tuhan, membawa persoalan ini kepada Tuhan, Tuhan pasti bertindak. Ini sekarang si Tuhan belum bertindak. Nanti Tuhan bertindak. Tunggu saja, Tuhan pasti bertindak. Sampai dia berhenti main game online. Ini sudah sakit jiwa di istrinya. Akhirnya sampai suami jadi sakit. Kalau cerai, anaknya akan menjadi maksud saya hak asuh anak akan jatuh ke istri. Jika anak itu usianya masih di bawah umur. Ya, betul ya. Menikahnya baru 7 tahun, Pak, betul. Apa anaknya? Enggak, menikahnya baru selama 7 tahun, ya. Anaknya akan menjadi hak asuhnya kepada perempuan. Kecuali di pengadilan nanti bisa dibuktikan bahwa si ibu tidak tanggung jawab. Entah karena berzina, entah karena ya main game online dan lain-lain. Bisa. Tapi hindari dulu perceraian. Suami, ponakan ibu harus ibu layani dulu. Sudah jangan urusi itu istrinya. Tidak usah diurusi. Karena dari tulisan ibu ini, ibu masih mengharapkan keadilan gitu. Ini nggak ada keadilan dunia ini. Ya. Terus yang kedua? Ya, ini sudah terjawab Pak. Bagaimana
saran dan jalan keluarnya. Ya, jalan keluarnya yaitu tetap bertahan. Suami diajar untuk tidak usah mikirin istri. Urus anak, urus pekerjaan, sudah. Mau jadi apa terserah. Sampai nunggu Tuhan pukul dia. Ya, kalau cerai, wah, tragis loh perceraian itu. Ya. Kita harapkan ibu ini bertobat, ibu muda ini ya. Ya. Kita harapkan bertobat. Dia mungkin usianya sekitar 30 sampai 40 tahun kan. Kalau nomor 7 tahun ya kira-kira 30 sampai 40 tahun. Masih ada kesempatan dia bertobat. Ya, saya kira itu jawaban saya. Ya. Ini doa saya kiranya Bapak diberikan kesehatan yang sempurna dan panjang umur, karena masih banyak orang yang perlu mendengar firman kebenaran yang Bapak sampaikan. Oke, Dan terima pelayan kasih. lainnya yang selama ini Bapak lakukan. Amin. Ini doanya juga, Tuhan senantiasa memberkati dan melindungi Bapak beserta Ibu, anak, menantu, cucu, dan seluruh tim pelayanan GSKI Rehoboth. Tetap semangat Pak Eras, abaikan pencemooh itu. Pencemooh. Oke. Terima kasih mendukung ya. Makasih. Terus. Ya, pertanyaan selanjutnya dari seorang wanita berusia 20 tahun, single di Tangerang Selatan. Shalom Om Eras, aku minta maaf ya Om sebelumnya. Aku mau cerita Om Eras, aku punya teman yang menjalin hubungan dengan teman saya. Oh, ini teman menjalin hubungan dengan teman saya. Teman gitu. saya cowok. Teman saya cowok sangat cinta dengan teman perempuan saya. Apapun yang diminta teman saya cewek selalu kasih. Karena teman saya cowok sayang banget sama teman cewek saya Om. Permasalahannya, teman saya cewek memang selalu dekat dengan orang lain Om. Teman saya cowok tidak suka kalau ceweknya dekat-dekat dengan orang lain. Tiba-tiba si cewek minta putus ke teman saya cowok Om. Jangan ganggu aku lagi, aku udah punya pacar. Teman cowok saya bilang ke aku, saya gak terima diginiin. Saya sayang banget sama dia kok, dia tega gitu Om. Teman saya cowok kirim saya video bahwa dia menyakiti diri sendiri. Lebih baik saya mati begitu Om. Tolong saya Om Eras, apa yang harus saya lakukan? Aku minta maaf ya Om Eras, terlalu panjang. Dan aku juga minta maaf Om, jika kata-kata saya salah. Nah, oke. Ya, oke. Ini nggak bisa dijawab. Harus dilayani. Teman cowokmu itu harus dilayani. Ya, nanti kamu dihubungi orang saya deh. Bapak Andris atau siapa ya. Ya. Kasih tahu dari Om Eras akan kirim orang untuk melayani. Karena dia sudah mau suicide ya. Iya. Mau bunuh diri. Untuk saudara-saudara yang mendengarkan Abam, ini tindakan bodoh, konyol. Ya. Cewek itu tidak buat apa-apa untuk cowok. Kalau dia bunuh diri, ceweknya lebih senang. Bebas deh. Nggak ada yang ngejar-ngejar dia. Cowoknya masuk neraka, bunuh diri. Lalu orang tua menangis meratap, yang membesarkan dari bayi sampai besar. Ini egois, cowok yang mau bunuh diri ini. Dia tidak memikirkan orang lain. Dia memikirkan perasaannya sendiri, begitu ekstrim sampai bodoh. Dia bunuh diri, siapa yang puas? Yang puas setan dan perempuan itu. Dia sendiri akan menyesal. Begitu bunuh diri, rohnya ke atas, wah ternyata ada kekekalan, ada api kekal, menyesal demi perempuan yang tidak pernah memberi apa-apa. Masih ada perempuan lain yang memberi apa-apa, mama, papa, oke? Yang lain jangan bodoh seperti anak ini, oke, teruskan. Berikutnya Pak, dari seorang wanita berusia 50 tahun, menikah, tinggal di Jakarta Timur. Iya. Shalom Pak Erastus Gembalaku. Pak, saat ini jam 3 pagi tanggal 13 Oktober 2023, saya terbangun dan sedih rasanya. Rindu hanya ingin mengatakan kepada Bapak Gembalaku, Bapak jangan susah hati ya Pak. Bapak orang baik, banyak orang mengasihi Bapak sama seperti saya. Terlebih Allah Bapa dan Tuhan Yesus sangat mengasihi Bapak. Saya mengetik ini dengan meneteskan air mata. Saya sedih kalau Bapak sedih. Bapak tidak kenal saya dan itu tidak penting karena saya jemaat Bapak yang setia online dari tahun 2005. Tidak ada kata mustahil. Bapak pasti kuat, sanggup dan bahagia bersukacita memikul kuk ini dan Bapak akan menyadari itu. Amin. Terima kasih Pak Erastus Sabdono. I or we love you. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Oke. Iya. Terima kasih untuk
tulisan ini tanggal 13 itu hari apa ya? 13. Oh, Jumat minggu lalu. Jumat minggu lalu saya sedang menghadapi masalah memang. Pankreas empedu saya bermasalah dari tes darah dan kemungkinan harus di laparoskopi ya atau dioperasi. Tetapi sejauh ini belum sampai harus dioperasi atau belum. Kita lihat perkembangannya. Jadi itu hari Jumat ya. Jadi ya dalam kondisi susah juga. Rupanya ada yang kesetrum. Ya. Terima kasih untuk perhatiannya. Ya. Doakan saya panjang umur ya. Ya memang saya sering kurang istirahat. Sejak COVID dulu agak mulai sulit tidur ya. Ya. Tapi saya bisa melewatinya. Puji Tuhan bisa. Terima kasih untuk doa-doa saudara. Tuhan memberkati. Oke. Ya. Berikutnya Pak, dari seorang wanita berusia 32 tahun, menikah, tinggal di Papua Tengah. Ya. Shalom, salam dari Papua Tengah. Saya mengalami tantangan dengan suami saya. Banyak hal sampai suami saya tidak biasa menafkahi saya dan anak-anak. Dia juga selalu nongkrong bersama teman-temannya sampai 2 atau 3 hari tidak pulang ke rumah. Bagaimana saya mengatasinya? Karena saya bicara berdua dengannya, dia oke, namun hal-hal tidak saya inginkan itu dilakukan ulang lagi. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Pasti ada latar belakangnya ya. Anda cerita ini mungkin ada latar belakangnya. Yang pertama, apakah ada kekecewaan terhadap Anda? Anda kurang melayani atau berkata kasar ya. Atau memang dia tidak bertanggung jawab. Dia kumpul dengan teman-teman, entah minum minuman keras, entah ada sesuatu yang lain yang menjadi kesenangan dia untuk dinikmati. Sebab kalau pria yang baik, dia kan usia masih 32 tahun kan? Ya. Ini kan belum lama menikah, belum sampai puluhan tahun. Ya. Mestinya masih suasana bulan madu masih terasa. Tapi ada sesuatu yang salah dalam diri suamimu ini. Nah, yang kamu harus lakukan sekarang merubah sikap. Ya. Apa yang membuat dia luka, sakit hati terhadap kamu, kurang pelayanan terhadap dia, atau kamu kasar, atau ada sesuatu yang salah dari pihak kamu. Kalau dari pihak kamu tidak salah, ya enggak apa-apa. Kamu diam saja. Saat-saat seperti ini, saat-saat kita menanti pertolongan Tuhan. Tuhan pasti menolong Anda. Ya? Oke. Yang terakhir. Ya, yang terakhir dari seorang wanita berusia 29 tahun, belum menikah, tinggal di Bali. Saya ingin bertanya Pak, adakah dosa keturunan? Jadi misalkan saudara saya yang berbuat dosa, apakah saya yang harus menanggungnya? Ya, jadi gini, dosa keturunan itu bisa dari gen. Gen orang tua, ya watak, karakter yang diturunkan. 2 dalam bentuk sakit. Ya. 3, jika itu ekstrim ya, ada kuasa kegelapan. Jadi ada orang tua yang memang mendapat warisan kuasa gelap, bisa turun. Itu menjadi dosa keturunan. 4, orang tua malas, orang tua tidak kerja keras, jadi miskin, anak ikut memikul dosanya. Oke. Teruskan. Dalam kasus penanya, karena saya tegur soal hubungannya dengan pasangannya, Pak, yang tidak direstui orang tua saya karena berbagai hal, tapi dia masih saja mau lanjutin Pak. Hal tersebut buat orang tua saya sakit. Dia bilang, ya bisa saja kamu yang tanggung dosa saya, karena hubungan percintaan saya selalu gagal dan selalu ditinggal pasangan. Pacar dia nyidir, padahal dia bilang saya terlalu baik dan lain-lain. Terima kasih Pak, Yesus memberkati. Maksudnya apa ini? Ini hubungan dengan saya selalu gagal. Dia orang. Ini ada saudaranya dia berbuat salah, tetapi mungkin bisakah dia sebagai saudara yang menanggung? Nggak bisa. Iya. Tidak akan. Setiap orang akan memikul tanggung jawab dari perbuatannya sendiri. Ya.
bukan orang lain. Oke, teruskan. Baik, pertanyaan selanjutnya dari seorang pria berusia 51 Terakhir nih. berusia 51 tahun, menikah, 1 anak. Ya. Shalom Pak Erastus yang baik, terima kasih atas pengajaran Bapak yang membuat saya fokus pada langit baru, bumi baru. Saat nanti memasuki kekekalan, kita anak-anak Allah Bapa yang hidup kudus serupa dengan Tuhan Yesus Kristus akan memerintah sebagai Raja atau penguasa bersama Tuhan Yesus Kristus dalam kerajaan sorga. Pertanyaan saya, bolehkah saya memilih menjadi anggota masyarakat kerajaan sorga saja agar saya bisa melayani masyarakat kerajaan sorga dengan lebih baik? Karena dengan menjadi anggota masyarakat kerajaan sorga, saya lebih bisa memahami pikiran dan perasaan masyarakat kerajaan sorga dibandingkan kalau saya menjadi raja atau penguasa. Terima kasih atas jawaban Bapak. Mungkin Anda mikir penguasa-penguasa di langit baru-baru seperti penguasa hari ini. Ya. Penguasa-penguasa langit baru bumi baru nanti itu seperti Yesus. Ya. Yang memahami perasaan masyarakat. Ya. Nah, Tuhan menghendaki Anda menjadi perwira tinggi. Kalau Anda mengasihi Tuhan, Anda tidak akan menolak. Harus hidup kudus, bijaksana, dewasa, agar layak mendampingi yang mulia Tuhan Yesus di dalam kerajaannya nanti. Ada orang berkata, yang penting masuk surga walaupun hanya cuci got. Lah, ini kan namanya nggak menghormati Tuhan, karena Tuhan merancang hal yang besar. Dan kalau kita mengasihi Tuhan, kita ikuti rancangan Tuhan tersebut. Ya, jadi jangan begitu ya. Ikuti saja apa yang Allah kehendaki. Tuhan memberkati saudara. Sampai di sini episode ini. Kita lanjutkan di episode 813 nanti. Tuhan berkati.